Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatuha Melati Putri dari kelompok 7 mata kuliah pengantar pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai corporate action. Pengertian dari corporate action ialah suatu istilah yang sering didengar dalam pasar modal. Namun tidak sedikit orang yang belum mengetahui pengertian dari corporate action. Menurut Darmaji dan Fakhrudin tahun 2001, corporate action merupakan aktivitas emiten yang mempengaruhi baik jumlah saham yang beredar dan harga yang bergerak di pasar. Corporate action memiliki 4 jenis. Yang pertama yakni right issue, yaitu hak memesan saham terlebih dahulu, di mana diberikan kepada pemegang saham yang ada, sehingga pemegang saham yang lama diberikan prioritas untuk membeli saham yang baru atau tidak sama sekali membeli. Yang kedua yakni stock split. Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil lagi. Alasan saham dilakukan stock split biasanya jika harga yang sudah cukup tinggi sehingga banyak investor yang kurang memiliki dan sahamnya pun menjadi kurang liquid. Yang ketiga yakni pembagian dividen, yaitu porsi laba perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham atas persetujuan RUPS. Dividen biasanya dalam bentuk dividen tunai dan dividen saham. Yang keempat yakni merger dan akuisisi, yaitu suatu korporasi yang terjadi di mana penggabungan dua atau lebih perusahaan saling bersatu ke dalam satu kesepakatan bersama untuk menjadikan kedua perusahaan tersebut agar dapat bertahan kegiatan operasionalnya. Dampak corporate action. Yang pertama yakni dampak kepada investor. Sebagai investor, efek corporate action diukur dari segi pengaruh terhadap efek dan atau posisi kas yang terbagi berdasarkan manfaat yang diterima, reorganisasi, dan informasi dari emiten. Yang kedua yakni dampak kepada harga sekuritas. Juga banyak hal. Oleh karena itu, ketika sebuah peristiwa terjadi untuk mengubah hak di atas, persepsi dari pasar perubahan permodalan efek akan tercermin dalam harga, sehingga menimbulkan dampak pembeli dan penjual underlying security yang potensial, sehingga nilai yang pembeli bayar dan penjual terima itu bisa berubah. Selanjutnya yakni proses melakukan corporate action. Yang pertama yakni perusahaan mengumumkan aksi korporasi yang hendak ditempuh, lalu dilakukan RUPS atau RUPSLB untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan aksi korporasi. Yang kedua yakni cum date, yaitu tanggal terakhir untuk memiliki saham untuk turut mendapatkan hak atas korporasi yang dilakukan oleh emiten. Ex-date ini tanggal di mana pembelian saham setelahnya tidak mendapatkan hak atas korporasi. Yang ketiga yakni recording date, yakni hari pencatatan kepemilikan saham dalam rekening efek dari cum date. Yang keempat dan yang terakhir yakni payment atau distribution date, yaitu hari memperoleh hak atas korporasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.